Nainggolan Sarjana Pendidikan. Saya adalah staf guru di SMP Ananda yang berlokasi di Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 21 Duren Jaya, Bekasi Timur. Saya mengajar ilmu pengetahuan alam sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 IPA tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya SMP Ananda Bekasi. Selamat menyaksikan. Stand up. Greeting to the teacher. Good morning, Miss. How are you today? Good morning, I'm fine. How about you? I'm fine, thank you. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa, Anda luar biasa, kita semua luar biasa. Sekolah Anda luar biasa? Yes, pasti bisa. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan satu orang memimpin doa. Siapa yang mau? Saya Miss. Oke, baik Kevin. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita baca doa. Bagi yang beragama sekitar bersiap pada doa 5. Arahang sama sambuddha bhagava buddhang bhagavatam abiwareni swakato bhagavatam dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami sadu. Oke, terima kasih Kevin. Silakan dulu. Ya, siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Saya Miss. Semua siap? Siap. Bersemangat? Bersemangat. Harus semangat supaya pembelajaran hari ini Menyenangkan. menyenangkan. Sebelum kita ke pembelajaran, Miss mau absen dulu ya, kelas 7A. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oh iya. Oke, bagus. Harus seperti itu. Setiap hari hadir semua dan setiap pembelajaran harus mengambil poin atau mengambil inti dari setiap pembelajaran yang disampaikan pelajaran demi pelajaran setiap harinya ya. Iya. Semoga hari ini pembelajaran kita menyenangkan, kamu bisa mengikuti semuanya dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dari SD, kamu sudah pernah belajar IPA? Oh iya, sudah. Sudah. Walaupun tidak begitu mendalam. Saat pertama sekali kamu ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Saya Miss. Itu silakan dijawab. Saat pertama kali saya datang ke sekolah, saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mencari teman-teman yang baru, dan mengenali semua guru yang ada di sekolah ini. Oke, bagus. Dia pertama sekali mengenali kondisi sekolah, mencari teman-teman yang baru, mengenali guru-guru. Ya, ada lagi apa yang kamu lakukan pertama sekali datang ke sekolah? Bertemu dengan teman. Bertemu dengan teman. Nah, jawaban dari kedua temanmu ini, apapun yang terjadi di sekitar sekolah, apapun yang kita lakukan di sekolah, itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pengukuran. Apa? Pengukuran. Pengukuran ini adalah mengenali objek atau menggali segala sesuatu yang berkaitan dengan alam yang terjadi di sekitar kita. Semoga hari ini pembelajarannya menyenangkan. Nah, di sini bisa akan tampilkan
KD dan IPK pembelajaran kita hari ini. Sebagai kompetensi dasar adalah menerapkan konsep pengukuran sebagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Satuan standar itu disebut baku ya. Indikatornya yang harus kamu capai hari ini adalah menjelaskan pengertian dari pengukuran, menganalisis hal yang dapat diukur atau yang disebut dengan besaran, dan hal yang tidak dapat diukur atau bukan besaran. Lalu membandingkan satuan baku dan tidak baku, melakukan pengukuran dengan satuan baku. Setelah itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan sesama teman dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran dengan kalimat sendiri secara tepat. Dan melalui kegiatan diskusi dari lembar kerja peserta didik tentang pengamatan teman, peserta didik dapat menganalisis hal yang dapat diukur dan hal yang tidak dapat diukur dengan tepat. Melalui LKPD, kamu dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Lalu yang terakhir, melakukan pengamatan teman melalui diskusi dan menggunakan LKPD. Nah, yang pertama untuk alur pembelajaran kita hari ini adalah pertama kita harus adakan pretest dulu. Setelah pretest, nanti misalkan bagi kamu per kelompok, lalu melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, diadakan diskusi. Setelah diskusi, presentasikan. Habis presentasi, kesimpulan dan penutup. Nah, untuk yang pertama, untuk pretest, ambil bukumu, kamu kerjakan soal yang di depan. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Dan apa yang dimaksud dengan besaran? Serta yang terakhir, apa yang dimaksud dengan satuan? Oke, kamu sudah mengerjakan pretestnya, sudah selesai. Di sini misalkan tampilkan penilaian hari ini, ya. Ada 3 aspek yang harus kita ambil penilaian hari ini. Yang pertama, penilaian apa? Sikap. Yang kedua, ketiga. Nah, semoga ketiga aspek penilaian ini dapat kamu raih dengan sebaik mungkin. Berapa senti? 60. Silakan menggunakan jengkal. 1, 2, 3,5. Berapa jengkal? 3,5. Oke. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Mengukur apa? Meja. Menggunakan jengkal. Itu yang di sebelah kiri. Sebelah kanan? Mengukur meja menggunakan garis. Nah, sekarang Miss sudah bagikan ke kamu
Ayo semua bekerja bersama-sama kelompok kamu. Ya, bergantian. Bergantian. Satu orang menulis hasilnya. Silakan ditulis hasil dari pengamatan kamu, pengukuran kamu. Aktivitas kedua, tinggi badan menggunakan jengkal. Jadi kamu ukur menggunakan jengkal. Ayo, silakan. Ukur temannya menggunakan jengkal. Temannya yang mengukur ya. Serius. Dari satu aja nunggu. Dari yang bawah. Oke, bandingkan menggunakan jengkal dengan meteran yang tadi. Ini meteran. Bandingkan. Itu ini bukan ini yang dijengkal, ukurannya ini pakai ini aja. Berapa? 166. Ngapain ini? Dibandingkan jengkal dengan itu. Nah, berapa jengkal dia, lalu berapa sentimeter? Nah, seperti itu. Silakan.
yaitu membuktikan atau pembuktian dari hasil kerja kelompok kalian dari LKPD yang kalian kerjakan. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Ayo silakan verifikasi atau pembuktiannya. Yang nomor 1, dari tabel pengamatan 1, apa saja yang dapat diukur besaran? Jelaskan alasannya. Yang pertama, massa, suhu, tinggi, termasuk besaran karena dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Oke, lanjut kelompok 2. Iya. Ya. Nomor 2, dari tabel pengamatan 1, apa saja yang tidak dapat diukur atau bukan besaran? Yang tidak dapat diukur adalah bentuk tubuh, warna kulit, dan bentuk hidung. Jawabannya, karena warna kulit, bentuk badan, dan bentuk hidung tidak dikatakan besaran karena tidak dapat diukur tidak dapat diukur dan tidak memiliki nilai. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut. Dari kelompok yang lain untuk verifikasinya. Dari tabel pengamatan yang kedua, hasil temukan setiap peserta didik sama atau beda? Apa alasanmu? Jawabnya tidak, karena panjang jengkal dan suhu badan setiap anak yang mengukur berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda. Dan yang soal lainnya, bandingkan tabel 1 dan tabel 2. Kegiatan mana yang mengukur dan dengan satuan baku, dan sebutkan satuannya. Kegiatan yang mengukur dengan satuan baku adalah pada tabel pengamatan yang pertama, yaitu pengukuran massa satuannya kilogram, ukuran tinggi badan menggunakan satuan cm, dan pengukuran suhu badan menggunakan derajat Celcius. Yang nomor 5, bandingkan tabel 1 dan 2. Kegiatan mana yang mengukur tidak menggunakan satuan baku? Pada tabel pengamatan yang kedua, yaitu kegiatan mengukur tinggi badan dengan jengkal tangan dan mengukur suhu badan dengan tangan. Satuan yang didapat jengkal dan tangan. Dan yang terakhir, dari kedua kegiatan tersebut sudah dilakukan, jelaskan pengertian bukan. Menurut saya, bukan adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita tahap kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus kita ambil berdasarkan diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Apa kesimpulan yang kamu bisa ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Saya Miss. Oke, silakan Kevin. Ya, dari kesimpulannya adalah pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Lalu satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Lalu besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Contohnya tinggi atau panjang, massa, dan suhu. Lalu yang terakhir, bukan besaran merupakan segala sesuatu yang tidak dapat diukur dan tidak memiliki nilai dan satuan. Contohnya adalah warna kulit, bentuk badan, dan bentuk hidung. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah berani memberikan kesimpulan dari menurut mereka, pengukuran adalah kegiatan membandingkan segala sesuatu yang menggunakan alat ukur. Siapa lagi yang mau memberi kesimpulan? Silakan David, silakan berdiri. Ya, syarat satuan baku adalah berlaku internasional, mudah ditiru dan tidak berubah. Satuan dalam sistem internasional dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem MKS (meter kilogram second) dan juga sistem CGS (centimeter gram dan second). Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, hanya digunakan pada wilayah tertentu. Contohnya tabel pengamatan 2, yaitu jengkal, hangat, panas atau dingin, hasta, detak, kaki, lengan, dan tumbang. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dari kesimpulan yang sudah kita ambil tadi dari kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3,
sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat ukur dengan memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan itu ada berapa tadi? Dua. Satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan atau disepakati secara internasional. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, hanya digunakan di wilayah tertentu saja atau hanya digunakan oleh beberapa orang saja. Pembelajaran ini di kegiatan penutup ada refleksi. Di sini ditampilkan bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Seru, Miss. Seru. Seru, menyenangkan. Apalagi seru, menyenangkan, dan kamu mendapat ilmu yang baru. Hal apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Semuanya. 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 Praktikumnya ya, demonstrasinya kamu menyenangkan ya. Cek di HP kamu, ini sudah kirimkan, buka website IPA Ananda, lihat di situ post test, buka link untuk post test pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan post testnya. Sudah cukup, silakan diletak kembali HP-nya. Alex, nanti akan diperiksa di respon yang sudah masuk di Google Form. Bisa akan koreksi secara manual dan bisa akan kirimkan feedbacknya kepada kamu. Ya. Sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan masih melanjutkan tentang pengukuran. Tugasmu adalah membawa termometer badan. Apa? Termometer badan. Minggu depan silakan semua kelompok membawa termometer badan per kelompok. Kelompoknya tetap seperti ini. Pembelajaran selanjutnya masih tentang pengukuran, fokusnya ke suhu, ya, pengukuran suhu tubuh. Nah, sekarang silakan pimpin doa penutup supaya kita bisa selesaikan pembelajaran kita. Siapa yang mau pimpin doa? Saya lagi, Miss. Kevin, silakan Kevin.
Greeting to the teacher. Goodbye. Thank you, Miss. See you next time. Bye-bye. Oke, bye-bye. Selamat pagi. Berikut saya tampilkan respon dari hasil post-test kelas 7A sebagai bukti ketercapaian dari tujuan pembelajaran.